Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Sapuruddin, NIM 181071033. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi perubahan iklim. Silahkan disimak secara baik-baik. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu, mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrim yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim bumi menghasilkan pola cuaca yang bertahan selama setidaknya beberapa dekade dan mungkin selama jutaan tahun. Sistem iklim terdiri dari 5 bagian yang saling berinteraksi, antara lain adalah atmosfer, hidrosfer, kriosfer, biosfer, dan litosfer. Sistem iklim ini menerima hampir semua energi dari matahari dengan jumlah yang relatif kecil dari interior bumi. Sistem iklim juga memberikan energi keluar angkasa, keseimbangan energi yang masuk dan keluar, dan perjalanan energi melalui sistem iklim menentukan anggaran energi bumi. Ketika energi yang masuk lebih besar dari energi yang keluar, anggaran energi bumi positif, dan sistem iklim memanas. Jika lebih banyak energi keluar, anggaran energi negatif, dan bumi mengalami pendinginan. Ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mengubah perubahan iklim, di antaranya yaitu efek rumah kaca dan juga pemanasan global. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu sendiri merupakan di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi, sehingga permukaan bumi menjadi hangat. Dan pada malam hari, permukaan bumi menjadi dingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan oleh bumi terperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Yang menyebabkan efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca. Gas-gas yang ada di atmosfer tersebut juga memberikan kontribusi pada efek rumah kaca. Di antara lainnya yaitu uap air, karbon dioksida, metana, ozon, nitrous oxide, CFC, dan juga HFC. Sebenarnya, gas-gas tersebut diperlukan juga agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi, sejak revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas yang berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasi makin meningkat akibat ulah manusia. Adapun dampak dari efek rumah kaca tersebut, jika dibiarkan, maka bumi akan menjadi semakin panas. Pemanasnya bumi dapat mencairkan es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan. Jika es di kutub mencair, maka permukaan air laut akan semakin tinggi. Yang tentunya hal tersebut akan berdampak buruk pada seluruh wilayah di dunia. Selanjutnya yaitu solusi untuk efek rumah kaca itu sendiri. Adapun cara menanggulangi dari peningkatan efek rumah kaca dari tahun ke tahunnya adalah yang pertama, menggunakan pemakaian listrik seperlunya. Dengan begitu, Anda mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik menjadi organik. Hal tersebut karena jika mampu menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal, hasil pertanian juga bisa melimpah. Jika pemakaian pupuk non-organik tersebut bisa dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. Selanjutnya dengan cara penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Contoh bahan bakar ramah lingkungan yaitu panel surya dan juga bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan.
Yang selanjutnya yaitu mengolah limbah peternakan. Hal ini bisa dikatakan menanggulangi efek rumah kaca karena emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Yang selanjutnya yaitu mengadakan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Dikarenakan tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang kedua yaitu pemanasan global. Pengertian dari pemanasan global tersebut yaitu di mana kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara. Volume peningkatan karbon dioksida dan juga gas rumah kaca yang lainnya dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Pemanasan global tidak bisa terlepas dari fenomena pencemaran udara di dunia. Volume peningkatan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian, dan aktivitas manusia yang lainnya. Volume peningkatan karbon dioksida dan gas rumah kaca yang lainnya dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian, dan juga aktivitas manusia yang lainnya dapat diyakini sebagai sumber utama dari pemanasan global. Hal tersebut sudah terjadi selama 50 tahun terakhir. Adapun penyebab dari terjadinya pemanasan global tersebut yaitu emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu ada gas metana, terutama oleh peternakan, karena peternakan menghasilkan lebih banyak metana dibandingkan industri minyak. Selanjutnya ada dampak dari pemanasan global. Dampak pemanasan global ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga menyerang kesehatan ekosistem secara sistematis. Dampak dari pemanasan global yaitu yang pertama, mencairnya puncak es. Hal ini menyebabkan permukaan laut di utara meningkat. Yang kedua yaitu membahayakan ekosistem terumbu karang. Akibat dari pemanasan bumi sejak tahun 1870-an, permukaan air laut global telah meningkat sekitar 8 inci. Yang selanjutnya, sejak awal revolusi industri, tingkat keasaman permukaan air laut telah meningkat sekitar 30%. Adapun solusi untuk pemanasan global tersebut yaitu terdapat banyak cara, yaitu kurangi penggunaan energi fosil. Beralihlah ke penggunaan energi yang ramah lingkungan. Jika memungkinkan, tinggallah di dekat tempat kerja Anda, akan mengurangi biaya transportasi dan juga membantu penggunaan energi bahan bakar fosil secara efisien.